Jika surga itu disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wa jitnabun nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau kita telah menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan larangannya, dikala dikatakan oleh orang lain, wahai saudaraku ini dilarang oleh Allah, maka gemetar hati kita melakukannya, takut kita kepada Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Iman bukan cuma di lidah, iman harus sampai ke hati. Ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati, beramal dengan anggota. Itu yang kita pelajari puas sekalian dalam kitab Jawi, kitab Arab Jawi, yaitu kitab Masail al-Muhtadi, Ikhwanil Muhtadin. Puas sekalian. Jadi kita diajarkan di sana bagaimana iman. Harus kita ikrarkan dengan lidah, kita tasdikkan dengan hati, kita lakukan, kita kerjakan dengan anggota. Hadir sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka oleh karena demikian, coba sekalian, mari kita semuanya melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, tanpa mempertanyakan kenapa ini dilarang, kenapa ini diperintahkan. Nggak perlu kita tanyakan kepada Allah kenapa itu dilarang, kenapa ini diperintahkan. Nggak perlu. Yang penting apapun yang diperintahkan oleh Allah, yang sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, sudah jelas-jelas yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, dilarang oleh Rasulullah dalam hadisnya, kita tinggalkan. Kita nggak perlu kita tanyakan kenapa. Ini bos sekalian, inilah orang-orang beriman. Jadi orang beriman apabila disebutkan nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat Allah bertambah iman. Ini bos sekalian. Ya, jadi orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah apa? Kita menjaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Diperintahkan padamu, ku anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu daripada api neraka. Allah perintahkan kepada kita ibu sekalian dalam Al-Quran, kita diwajibkan untuk pelihara anak kita, keluarga kita, istri kita daripada api neraka. Wajib kita jaga diri kita, anak keluarga kita dari api neraka. Sudahkah kita menjaga keluarga kita, anak-anak kita, bahkan diri kita dari api neraka? Kalau belum, Bapak sekalian, sama dengan kita belum dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa ini mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Titel takwa Bapak sekalian, titel yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dan yang dimuliakan oleh Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Hanya saja yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Yang mulia di sisi Allah bukan karena banyak hartanya, yang mulia di sisi Allah bukan karena tinggi jabatannya, yang mulia di sisi Allah bukan karena ibu pas sekalian banyak mulia keturunannya, bukan karena itu kita dapat kemuliaan di sisi Allah, tapi yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita. Ini bos sekalian. Nah, makanya saya katakan tadi banyak orang yang mengaku beriman belum diakui imannya oleh Allah. Kadang mereka lebih takut hilang harta daripada hilang kasih sayang Allah. Kadang di antara kita ibu sekalian lebih takut hilang jabatan di antara hilangnya kasih sayang Allah. Lebih takut hilang kekuasaan daripada hilangnya kasih sayang Allah. Padahal apa yang telah diberikan oleh atasan,
Apa pemberian atasan kepada kita sehingga kita lebih takut kepada atasan daripada takut kepada Allah. Padahal pemberian Allah kepada kita, seandainya kita hitung, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, seandainya kamu hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, sungguh kamu tidak bisa menghitungnya. Jangankan nikmat ibu bapak sekalian yang dalam diri kita yang tidak bisa kita lihat, seperti akal dan iman yang cuma bisa kita rasa. Nikmat yang bisa kita lihat, kita tidak bisa membayar. Coba hitung berapa harga biji mata kita ibu bapak sekalian. Bu, kira-kira kalau ada orang mau beli mata kita berapa kita kasih? Ada yang mau kasih 1 juta satu mata, 2 juta, 10, 100, 1 miliar, 1 triliun. Saya mau beli, nggak mau. Berapa juga di atas 1 triliun berapa? Dikasih nggak? Mahal nggak? Mahal mata nggak? Ini baru 1 mata. Baru 1 biji mah, tambah biji-biji yang lain. Ini baru 1 anak mata. Memang saja baru ini anak mata. Tambahan anak lain. Anak jarau, anak aku. Nah, anu yang harus kita Padum yuk. Berapa yang harus kita bayar? Maka jangan pernah mengeluh. Kita hidup dalam keadaan miskin, jangan kita mengeluh. Tuhan memberikan aku hidup miskin, jangan mengeluh. Kita merasa tidak diberikan harta, padahal 1 biji mata berapa? 1 telinga berapa harganya? 1 ginjal berapa harganya? Apalagi harga akal sehat yang diberikan kepada kita, berapa yang harus kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, jika kamu hendak menghitungnya tidak bisa kamu hitungnya. Apalagi nikmat yang luar biasa ibu sekalian, yang selalu kita harus memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Nikmat diberikan kepada kita, masih Allah titipkan dalam hati kita adalah nikmat iman. Bu, nikmat iman yang diberikan kepada kita. Kita dilahirkan dari kalangan orang beriman. Kita dilahirkan dari orang tua kita, ibu kita, mama kita, ayah kita, orang-orang beriman. Dilahirkan dalam golongan orang beriman. Itu nikmat yang luar biasa, yang tidak pernah kita minta, yang tidak bisa kita bayar, dan tidak sanggup kita membayar luas sekalian. Nikmat iman. Berapa harga iman? Bu, berapa harga iman? Banyak orang kaya mau beli iman, bisa nggak? Nggak. Banyak orang berharta, punya jabatan, mereka mau beli iman, nggak bisa. Snohogeranya dia sekolah, belajar Al-Quran, belajar hadis di Makkah ibu sekalian. 9 tahun dia ke Arab, hafal Quran, hafal hadis, tapi dia nggak peroleh hidayah, nggak dapat iman. Banyak orang-orang kafir yang belajar Al-Quran tapi nggak dapat hidayah, nggak dapat iman. Maka bersyukur kita kepada Allah, kita tanpa berusaha, tanpa meminta, kita telah dilahirkan oleh Allah dalam golongan orang beriman. Harga iman ibu sekalian, seandainya kita mau timbang dunia dan seisi dunia, bumi dan isi langit, langit dan isi langit, bumi dan isi bumi, 7 petala bumi dan 7 petala langit, kita timbang serta isi keduanya, berapa beratnya? Lebih berat timbangan iman. Lebih berat timbangan iman. Jadi harga iman lebih mahal daripada harga 7 petala langit, 7 petala bumi serta isinya. Kira-kira kalau kita mau jual bumi ini berapa harganya? Ada yang sanggup beli? Bu, seandainya kita punya bumi ini sendiri, nggak ada orang lain, kita mau jual, kira-kira berapa harganya? Jangankan kita beli bumi, kita sepetak tanah, sehektar tanah udah susah beli.
Apalagi kita mau beli bumi, berapa harga bumi dan isinya, minyak, gas, emas, dan segala macam kekayaan bumi. Berapa? Kemudian langit, 7 pedala langit, berapa yang harus kita beli? Lebih mahal harga iman yang Allah berikan kepada kita ya sekalian. Maka iman itu harus disyukuri. Jadi Allah memberikan nikmat kepada kita luar biasa. Dari sebelum kita lahir, sebelum kita tiada menjadi ada, kemudian Allah besarkan kita, Allah berikan berbagai macam kebutuhan yang kita butuh sekalian. Allah berikan berbagai macam nikmat, Allah berikan kesehatan, Allah turunkan hujan dari langit. Kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas bumi menjadi makanan, menjadi bahan yang kita butuh ibu sekalian. Tetapi kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa membesarkan Allah. Kita lebih membesarkan jabatan, kita lebih membesarkan atasan, kita lebih takut murka atasan daripada murka Allah. Silakan kita dapat jabatan, silakan. Mau jadi DPR silakan, mau jadi bupati silakan, mau jadi gubernur silakan, mau jadi presiden silakan. Nggak cukup 1 periode, mau 2 periode silakan. Nggak cukup 2 periode, mau 3 periode silakan. Mau seumur hidup silakan, mau sampai mati silakan. Mau sampai dalam kuburan mau jadi presiden silakan. Nggak ada larangan. Tetapi ketahuilah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Artinya tiada yang besar. Jabatan itu kecil, atasan itu kecil, yang besar adalah Allah. Maka wahai bapak-bapak sekalian, umpamanya seorang bupati, katakan aku seorang bupati, tetapi aku adalah orang Islam, aku orang Muslim, aku orang mukmin. Tuhanku lebih besar daripada kalian, Tuhanku lebih besar daripada atasanku. Umpamanya misalnya seorang bupati itu diperintah oleh gubernur, seandainya perintahnya melanggar dengan aturan Allah, katakan kepada gubernur, wahai gubernur, kamu memang atasanku di dunia, tapi ada atasan di atas atasan, ada langit di atas langit. Aku punya Tuhan yang telah melahirkanku, telah membesarkanku, telah memberi rezeki kepadaku, maka aku lebih mendahului Tuhanku daripada mendahului atasanku. Pak sekalian. Kemudian seorang gubernur juga harus berkata kepada presidennya, wahai presiden, kamu atasan, tapi di atas kamu ada Tuhanku yang lebih besar daripada kamu. Aku lebih mendahului Tuhanku Allah daripada mendahului atasanku. Itulah orang-orang yang beriman, Bu. Sekarang banyak orang yang hilang imannya tanpa sadar. Tanpa sadar mereka telah hilang imannya. Tanpa sadar dia telah keluar dari Islamnya. Karena orang-orang komunis, ibu bapak sekalian, orang-orang komunis itu Bu tahu, komunis itu anti Tuhan. Komunis itu orang tak bertuhan. Komunis itu orang tak akui agama. Komunis itu tidak mengakui adanya azab kubur. Komunis itu tidak percaya adanya akhirat. Jadi komunis itu orang yang percaya ada akhirat tuh. Jadi orang-orang komunis dia membuat perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang membawa kita kepada anti Tuhan. Contoh, ini di Aceh, di sini nggak tahu ada atau enggak, saya nggak tahu. Di Aceh banyak ada Bu selama Covid, tertulis di baliho-baliho. Di antaranya masker harga mati. Tak bermasker bisa mati. Di sini ada nggak? Mungkin di Bukit Tirom nggak ada.